hari ini, dan kita akan mulai dengan doa pembukaan oleh Pendeta Suryawan. Silakan. Mari kita akan bersatu di dalam doa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah segala kesibukan kami masing-masing. Tuhan telah menyatukan kami dalam satu fellowship untuk doa misi global di bawah payung Badan Misi Tubuh Bersama. Kami bersyukur buat Sinode Gia yang menaungi kami, dan kami rindu berfellowship bersama untuk kami saling mendoakan, untuk kami boleh saling menyemangati, dan Tuhan kiranya akan memberkati jalannya acara fellowship pada saat ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa hadir karena ada acara-acara, buat memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati acara fellowship kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga tim dari Abdiel yang akan melayani dalam kesempatan kali ini. Tuhan Terima kasih. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan tim Abdiel mengajak kita memuji Tuhan hari ini. Suaranya belum terdengar. Belum masuk. Suara belum masuk dari tim Abdiel. Belum masuk. Iya. Tunggu sebentar ya. Halo? Iya, masuk. Kecil. Kurang keras sedikit. Cek. Sudah terdengar? Dengan Keras jelas? sedikit, Mbak. Kurang sedikit ya? Iya. Oke. Sambil menunggu, semoga suaranya bisa terdengar dengan jelas. Masih pelan. Cek. 1, 2, 3. Coba musiknya. Konektornya kali. Kadang keras, kadang pelan. Cek. 1, 2, 3. Sudah terdengar? Kecil sekali suaranya. Kali ya? Ditunggu dulu. Bagaimana? Ya? Ya? Oh ya. Di sini Shalom Bapak Ibu, maaf di sini suaranya sudah cukup keras. Semoga bisa tetap terdengar dengan baik sampai di sana. Shalom. Bagaimana? Kita mulai saja, kita mau memuji Tuhan hari ini. Baik, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya untuk buat Tuhan.
Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Yesus, kemuliaan Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan segenap hati mari kita pujikan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagi Maha
Selanjutnya saya persilahkan kepada Pendeta Joshua Kim, langsung saja dulu. Nanti setelah itu Pak Kim menyerahkan kepada Bapak Peniel untuk kesaksiannya. Silakan Pak Joshua. Ya, terima kasih Bu Vera. Sebentar saya share screen dulu ya. Nah, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, Shalom. Saya Joshua Kim, seorang misionaris dari PCK, Presbyterian Church of Korea. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, utusan ini sama dengan Pak Shin Bang-hyun sama Pak Yoon Jae-nam. Ya, satu sinode dan bapak-bapak tersebut ini senior saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai susunan hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk memberi kesempatan hari ini karena menurut saya dalam bidang misi sangat membutuhkan langkah-langkah seperti hari ini, ya. Misalnya diskusi dan membahas bersama tentang pelayanan di era digital. Jadi saya sangat ingin waktu seperti ini. Saya tunggu, Bu. Ya, akhirnya puji Tuhan karena baru hari ini dapat. Ya, dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ingin memperjelaskan ini dulu ya. Hari ini renungan saya bukan untuk memberi jawaban atau solusi misi di era digital, ya. Karena saya ada banyak keterbatasan. Saya belum tahu saya juga jawabannya. Dan tidak berarti pelayanan di era digital ini adalah satu-satunya solusi untuk di masa depan. Ya, ini salah satu tren dan salah satu jembatan untuk kerajaan Allah yang diperluaskannya. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya hanya berbagi hal-hal yang telah saya pelajari, renungan dan pengalaman saya ya selama masa pandemi ini. Ya, tujuan dari presentasi hari ini semoga menjadi rangka yang baru. Ya, hanya itu saja. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai ya. Ya, oke. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini tahu apa hal yang tersulit dalam kehidupan seorang misionaris? Ya, pasti Pak Suryawan dan Bu Esther pasti tahu nih. Ya. Yang paling tersulit adalah salah satunya bahasa. Bahasa, ya. Karena kalau misionaris tidak belajar bahasa, ya maka tidak bisa melayani, cukup sulit. Tapi Bapak Ibu,
hal belajar bahasa bukan hanya belajar cara berbicara, ya. Hal belajar bahasa adalah mempelajari pemikiran, mempelajari budaya, dan mempelajari gaya hidup. Ya. Kalau saya memilih ciri-ciri generasi milenial, salah satunya bahasa ibu mereka sudah bahasa digital. Jadi untuk misi dan pelayanan masa depan, gereja-gereja harus belajar bahasa digital juga. Ini sangat berarti untuk memahami pikiran mereka, budaya mereka, gaya hidup mereka. Ya, Bapak Ibu, Yesus juga sama ya. Yesus, dia menjadi manusia. Dan dia mengabarkan Injil dengan bahasa manusia juga. Dan melayani dalam wujud manusia. Hal ini disebut incarnation, atau dalam bahasa Indonesia, inkarnasi. Jika saya harus memilih satu kata terpenting dalam misi, dalam bidang misi, itu adalah kata ini, incarnation, inkarnasi. Ya. Yesus tidak menghancurkan maupun menolak dunia untuk pelayanan misi. Dia memasuki dunia dan berusaha mengubahkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu sangat penting bagi kita ya mempelajari bahasa zaman ini. Karena hal itu untuk kita juga melakukan inkarnasi, ya, inkarnasi di tempat yang bidang misi itu. Oh, saya akan menunjukkan sebuah foto ini, ya. Foto ini adalah foto seorang pengemis Cina, ya. Tapi dalam lingkaran yang merah itu artinya apa? Ada QR code, ya. Kebanyakan orang Cina sudah tidak membawa uang tunai karena pembayaran bisa dilakukan melalui HP. Ya. Warung yang kecil pun bisa. Dulu saya juga sama, dulu saya di Korea, ya hanya dompetnya yang kecil saja. Di dalamnya ada KTP, kredit card, tunai hanya 100 ribuan gitu. Semuanya membayarnya menggunakan HP saja cukup. Jadi mereka membantu pengemis ini, orang Cina membantu pengemis ini, foto, ya langsung foto QR code ini dan kirim uangnya. Ya, ini lagi terjadi. Bapak Ibu, sebenarnya saat ini gereja-gereja kita berdiri di hadapan perubahan yang besar. Karena zaman ini sudah berubah dan kecepatan perubahan ini luar biasa. Tadi ada seorang CEO Microsoft yang bernama Satya Nadella. Dia berkata seperti ini. Karena COVID-19, perubahan yang membutuhkan waktu 2 tahun terjadi dalam 2 bulan. Ya. Tadi hal itu sudah kita alami ya. Hampir 2 tahun ini seluruh ibadah diadakan secara online, ya kan? Dan pertemuan hari ini gimana? Hari ini juga adalah hasil perubahan zaman ini. Kita sudah bisa ini semua secara online. Bapak Ibu, selama beberapa bulan ini, setiap minggu, tim Abdiel mengunjungi beberapa gereja lokal. Ya, schedule ini sudah dimulai tahun yang lalu bulan Desember. Ya, mulai dari Sumatera di Tanjung Medan. Dan totalnya sudah ada 38 gereja dikunjungi, tapi bukan hanya 38 gereja. Waktu kami mengunjungi gereja-gereja tersebut, gereja itu mengundang gereja-gereja lain di sekitarnya. Jadi kami bisa ketemu dan berbicara dengan gereja-gereja yang lumayan baik. Kemarin saya hitung hampir 100 gereja bisa ketemu. Nah, memang situasi gereja-gereja yang masing-masing berbeda. Tapi suasana keseluruhannya hampir sama. Gereja-gereja lokal juga punya bingung dan kekhawatiran mendalam tentang tidak di masa depan, di era digital, arah mana yang harus ya kita tujui. Jadi Bapak Ibu, kita harus berkumpul bersama untuk merenungkan, berdiskusi, dan mencari jalan bersama yang tentang misi dan pelayanan di era digital ini. Ini sangat penting. Karena zaman apapun,
orang-orang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi di 1 Tawarik ya, pasal 12 ayat 32 dikatakan begini. Ini ketika Daud ditetapkan sebagai raja, di sana ada pemimpin-pemimpin yang baik bersamanya. Ya, misalnya kalau raja baru ditetapkan itu berarti era baru telah tiba. Dan di saat seperti itu diperlukan pimpinan yang baik. Dan dalam ayat ini 2 syarat dibicarakan. Yang pertama adalah harus mempunyai pengertian tentang waktu, zaman. Dan yang kedua, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya, saya membaca ya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Ini di NIV bahasa Inggris dikatakan begini. Men of Isakar, who understood the times and knew what Israel should do. Ya, saya pikir Bapak Ibu yang berkumpul di sini, ya memang adalah para pemimpin-pemimpin gereja kita ya. Ya, jadi kita harus tahu waktu, zaman ini, dan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu, cara generasi orang tua menyeberang Laut Merah berbeda dengan cara generasi berikutnya menyeberangi Sungai Yordan. Caranya berbeda, ya. Cara hidup generasi Kanaan berbeda dengan zaman di padang gurun. Generasi padang gurun makan manna dan burung puyuh. Tapi generasi Kanaan gimana? Mereka memelihara tanah, ya. Kayak ibadat kemah di padang gurun berbeda dengan kayak ibadat di Bait Salomo. Ya beda. Tapi Bapak Ibu, meski bentuknya berbeda, anugerah Tuhan selalu sama, ya. Jadi fakta ini sangat penting. Jadi kita harus juga menanggapi era baru ini. Ya pasti agak sulit. Ya saya pun selalu bingung. Tapi kita harus tahu zaman ininya gimana. Dan kita harus tahu apa yang harus kita respon tentang zaman ini. Ya. Bapak Ibu, Yesus menyuruh kita untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Ini suruhan Yesus. Istilah ujung bumi ini tidak hanya mengacu pada ujung geografis bumi, ya. Ujung bumi berarti kalau ya misalnya gini, kalau saya tidak membawa Injil di tempat sana, tidak ada orang yang bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. Ini berarti ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, di era ini ujung buminya di mana? Ya pasti ada sesuai dengan geografis juga ada. Tapi saat ini lebih dari 7,7 miliar orang tinggal di Facebook. Ya. Salah satu platform metaverse yang bernama Roblox ini memiliki 150 juta orang yang tinggal di sana. Tapi sayangnya gereja-gereja kita masih belum memperhatikan ujung bumi ini untuk mengabarkan Injil. Terkadang yang seseorang bertanya begini ya kepada saya, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil secara online? Tapi Bapak Ibu, dari pengalaman saya, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu juga ya, program, cara, strategisnya bukanlah yang utama. Paling penting di situ apakah ada penginjil, orang, atau tidak ada. Ininya penting. Apakah di situ ada orang-orang yang setia, sudah siap, atau tidak ada. Ini penting. Ini dari kitab Yesaya. Tuhan mencari orang. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, untuk pertanyaan ini, Yesaya langsung merespon, menjawab. Ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak mencari yang program atau strategis. Karena Tuhan itu, ya ini sudah lengkap semua. Ya, Tuhan hanya cara orang. Ya.
Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah memiliki cara dan kemampuan yang baik, kalau kita tidak memperhatikan dan tidak berani, strategi apapun sia-sia. Kita tetap harus menuju ke sana, kita harus berada di sana. Ininya penting. Bapak Ibu, ini di Cina ya. Di Cina ada sebuah tempel yang bernama Longguan. Ya. Di sana ada bisuku. Tapi bisuku ini bukan manusia. Ini adalah robot AI yang bernama Shen-Er. Ya, Shen-Er. Bapak Ibu, apa yang dilakukan bisuku AI ini? Setiap hari, dia mengumpulkan isu-isu yang orang Cina melalui data-data dari data yang besar, internet. Lalu dia menjawab dan merespon dengan kitab suci Buddha tentang isu terbesar yang pada hari itu dan mempostingnya di media sosial dia. Dan ini akan luar biasa. Rata-rata 1 juta orang per hari membaca, komentar, dan like, dan postingan itu. Jika kita melihat secara misi kita, misi Kristen, kita bisa langsung tahu melalui revolusi percetakan pada abad ke-16, Injil secara efektif menyebar ke seluruh Eropa dalam waktu yang sangat singkat. Karena ini ada revolusi percetakan. Ya, bisa Alkitab kirim kemana-mana. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembali ke gereja kita. Seberapa besar pengaruh gereja kita di dunia online yang sudah menjadi ujung bumi. Mari Bapak Ibu, kita harus siap untuk era yang baru ini. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal untuk kita menyiapkan era yang baru ini, yang terlebih dahulu, kita harus menghancurkan kesalahpahaman kita dulu. Ya, tugasnya ini menghilangkan kesalahpahaman kita tentang pelayanan digital. Ya. Ada 3 hal. Ini memberikan contoh ya. 3 hal. Yang pertama, perluasan bukan penggantian. Kedua, bukan tampil, tetapi partisipasi. Ketiga, misi, bukan efisien. Yang satu-satu saya memberikan contoh ya. Yang pertama, perluasan, bukan penggantian. Saya berbicara tentang era online, era digital ini, kepada gereja-gereja. Ini mungkin bagian yang paling kita khawatirkan. Misalnya, jika layanan online semakin berkembang, bukankah ibadat tatap muka akan kehilangan kekuatan? Ya. Dan bukankah orang-orang akan kehilangan kepercayaan atau semangat yang mereka? Untuk itu kita harus berpikir secara mendalam, Bapak Ibu. Pelayanan online dimaksudkan untuk memperluas pelayanan gereja-gereja nyata, bukan menggantikan. Ya. Rasul Paulus melakukan pelayanan tatap muka yang kuat melalui mission tree dan pelayanan pastoral, ya. Tapi dia tidak menghentikan pelayanannya bahkan ketika dia di penjara. Ya. Ketika dia di penjara, dia tidak bisa melayani dengan tatap muka. Tapi Bapak Ibu, Paulus tidak berhenti. Dia menulis surat-surat untuk teman-teman seiman. Ya, surat-surat ini ditulis dengan hati yang tulus, hati yang penuh semangat. Pelayanan ini bukan penggantian atau pengurangan. Justru pelayanan ini adalah perluasan dari pelayanan penginjilan Paulus. Ya. Maka dari itu kita juga sama. Kita harus menganggap pelayanan online adalah salah satu alat untuk memperluas bidang misi, pelayanan misi. Jangan menyangkal tren ini, Bapak Ibu. Dan mengenai hal ini, ya nanti susunan berikutnya Bapak Yusuf memberikan kesaksian juga ya. Ya, kesalahpahaman kedua. Bukan tampil, tetapi partisipasi.
Ibadah atau pelayanan online memang tidak mudah dan kebanyakan pendeta berkata jemaat-jemaat kurang bersemangat dibandingkan ibadah tatap muka. Ya, rasa saya juga sama Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berkhotbah lewat Zoom, wah rasanya kurang nyaman. Wah responnya enggak ada. Kadang-kadang yang tidak open cam, saya kecewa. Ya sama, ini sama. Tapi Bapak Ibu, ada seorang petulis Kristen yang bernama Leonard Sweet, ya, dia berkata begini, di masa depan, di era digital, orang-orang lebih menginginkan pengalaman daripada pengetahuan. Ya. Orang-orang menginginkan partisipasi daripada hanya pendengaran. Orang-orang menginginkan energi yang misalnya gambaran nyata, ya, daripada pikiran-pikiran saja. Dan menginginkan komunitas relasi daripada sendirian. Dengan kata lain, orang-orang lebih terbiasa belajar melalui video daripada buku, dan tumbuh melalui partisipasi aktif daripada mendengarkan pengetahuan secara pasif. Ya. Jadi waktu kita melakukan pelayanan secara online, para jemaat kurang semangat karena firman Tuhan dan kebaktian kita hanya disampaikan melalui tampilan-tampilan secara online. Maksudnya satu arah. Ya. Karena orang-orang sudah terbiasa ikut ya kegiatan apapun, partisipasi, ya, dan diskusi. Jadi ibadah dan pelayanan satu arah menjadi semakin tidak cocok untuk orang-orang zaman sekarang ini. Karena mereka sudah punya HP sendiri. Mereka sudah komunikasi di dalam HP ini. Di mana-mana ada khotbah, pujian, dan konten-konten yang mantapnya HP ini yang sudah ada. Jadi yang unggulan, yang gereja-gereja lokal itu apa? Ya harus di dalamnya ada komunikasi yang suasana-suasana itu bisa yang ya berpartisipasi aktif ya. Jadi Bapak Ibu kita harus ingat pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus menjadi contoh kita ya. Pelayanan Yesus bukanlah komunikasi satu arah, tetapi communication. Communication itu dua arah, ya dialog. Dan dia mendorong para murid untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan juga kapan saja Yesus menerima pertanyaan-pertanyaan dari para murid dan mendorong untuk berpartisipasi dalam pelayanan misi, ya ini juga merupakan kunci penting bagi kita. Maksudnya pelayanan apapun di online membuat ini mungkin. Bapak Ibu ini kita harus tahu ciri-ciri gereja terbesar di era digital ini adalah ya anytime dan anywhere. Di mana saja dan kapan saja. Ini ciri-ciri gereja ya di masa depan. Bapak Ibu jangan salah paham ya, saya tidak berbicara tentang benar atau salah dari ciri-ciri ini ya. Ya, hanya saya menjelaskan trennya, tren. Tetapi arus zaman sedang berjalan ke arah itu, anytime, anywhere. Sebelumnya para jemaat berkumpul hanya pada saat persekutuan. Namun di era ini gereja harus menuju ke arah keterbukaan setiap saat. Ini karena tidak seperti sebelumnya. Gaya hidup jemaat-jemaat itu menjadi sangat beragam. Misalnya, di zaman ini ada banyak bentuk keluarga. Dulunya ada kakek, nenek, orang tua, anak-anak. Ya, lengkap. Tapi sekarang ini bentuk keluarga berbeda sesuai dengan gaya hidup perkotaan. Ya, kadang-kadang hanya orang tua saja. Kadang-kadang hanya generasi muda saja. Ya, kadang-kadang hanya sendirian-sendirian saja. Dan juga jam kerja juga berbeda. Minatnya berbeda. Bentuk keluarga berbeda. Maka dari itu gereja harus tahu bagaimana gaya hidup jemaat, bagaimana gaya hidup orang-orang yang belum kenal, masih belum kenal Yesus Kristus di kota mereka masing-masing. Ya, strategisnya berbeda sesuai dengan gaya hidup mereka. Jadi di era digital perlu untuk mengaktifkan grup kecil online di berbagai waktu dan topik yang berbeda. Ini sangat penting. Ya, ibadah umum atau persekutuan lain-lainnya tetap sama dengan tatap muka. Ini sangat penting sekali.
Tapi gereja membentuk grup-grup kecil online juga untuk misi atau untuk pelayanan atau untuk apa-apa. Dan di sana mengundang orang-orang yang baru juga. Ini akan menjadi salah satu jembatan untuk misi. Karena orang-orang yang baru langsung ke gereja cukup sulit. Tapi yang grup kecil-kecil ini warnanya bukan dari Kristen, bidang Kristiani, ya. Langsung hanya bina-bina saja di sana, bisa mengabarkan Injil, bisa ketemu orang-orang yang belum kenal Yesus Kristus, ya. Dan melalui seperti ini jemaat-jemaat bisa berpartisipasi secara aktif, tidak hanya melihat layar HP, ya. Oke, lanjut ke kesalahpahaman ketiga, ya, adalah misi, bukan efisiensi. Di antara pemikiran yang sering kita pikirkan, bukankah kualitas atau efektivitasnya terlalu rendah dibandingkan dengan biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan online? Ya, tapi sudah saya katakan, saya melayani di sebuah tim yang bernama Appears Project, yang sekarang sudah step-step saya juga ada di sini. Tapi sejujurnya, konten dan pelayanan tim kami pasti kurang seimbang dengan konten-konten yang sudah cukup terkenal. Ya, saya setuju. Tentu saja karena tim ini masih berusia 1 tahun lebih, belum 2 tahun. Itu masih dalam proses perkembangan. Namun, jika hanya efisiensi yang dipertimbangkan, efisiensi yang diperkembangkan, kemungkinan pelayanan ini segera ditutupi, ya, karena untuk mengelola tim ini banyak butuh uang juga. Tapi sekarang pelayanan online adalah misi, ya, tugas, wajib, bukan efisiensi. Mengapa gereja-gereja menghabiskan banyak uang dan waktu untuk seorang misionaris? Karena hasilnya sudah dijamin? Bukan. Alasannya penginjilan adalah satu-satunya misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun hasilnya kurang jamin, ya, gereja harus menghabiskan banyak uang dan waktu. Ya, sama seperti misi bukan terkait jumlah atau hasil, tetapi misi terkait dengan hidup dan jiwa. Jadi misi melalui pelayanan online harus menjadi tempat pemanggilan, bukan efisiensi. Ya. Bapak Ibu, saya pikir waktu kita menghancurkan kesalahpahaman seperti ini, kita bisa mengambil langkah maju untuk misi, Bapak Ibu. Ya. Yang perluasan bukan penggantian, bukan tampil, ya, tetapi partisipasi. Ini misi, bukan efisiensi. Ya. Jadi Bapak Ibu, isi ini yang terakhir, dan ini kesimpulan hari ini, ya, jalan bersama. Ketika saya berkeliling ke gereja-gereja dan berbicara tentang pelayanan digital, dalam kebanyakan kasus, saya mendapat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ini, Pak, pelayanan online sangat berat jika dilakukan hanya oleh satu gereja lokal, karena alat-alatnya mahal, tidak ada tenaga-tenaga ahli-ahli, kameramen, sound system yang semuanya yang cukup sulit. Ya benar Bapak Ibu, untuk misi di dalam era digital ini ada banyak bagian yang sulit untuk ditangani sendirian oleh gereja lokal. Jadi di zaman sekarang ini saya pikir peran sinode dan STT, Sekolah Tinggi Teologi, ya sangat penting. Bapak Ibu, peran apa? Sinode sama STT harus menjadi sebuah platform. Ya. Peran platform di era digital berarti tempat di mana siapa saja, kapan saja bisa memasuki platform dan mendapat apa yang mereka inginkan. Ini berartinya platformnya. Misalnya salah satu model bisnis platform seperti Gojek, ya, di mana saja, siapa saja, kapan saja kita bisa mengakses Gojek dan bisa memesan makanan, membayar,
menggunakan transportasi. Ya, ini ciri-ciri platform, Bapak Ibu. Kalau seperti itu, sinode sama STT juga harus menjadi platform. Gereja-gereja dimanapun bisa menggunakan konten-konten yang dibuat oleh sinode. Ya, sebenarnya di era digital ini, walaupun kita membuka ceramah atau memberikan cara untuk misi pelayanan kepada gereja-gereja lokal, minta maafnya, gereja-gereja lokal ya kurang mampu untuk melaksanakan pelayanan di era digital. Ya, gereja-gereja besar pun sulit juga. Karena akan semakin banyak timbul masalah keterbatasan keuangan dan tenaga kerja juga. Jemaat-jemaat sudah sibuk. Oleh karena itu diperlukan suatu pusat ya dengan konten yang bisa digunakan gereja di era digital. Bapak Ibu, tim Updates Project mempunyai sebuah grup WA untuk membagi media pembelajaran sekolah minggu. Di sana sudah ada 300-an orang masuk grup itu. Ya, ini maksudnya hampir 300-an gereja sudah terkait dengan grup ini. Dan mengenai grup ini, feedback-nya luar biasa. Bukan hanya Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, maupun Sumba, Papua. Ya. Dan tahun yang lalu pada hari Natal, kami membuat buku kurikulum untuk sekolah minggu. Ya, ini special edition hari Natal ya. Buku kurikulum itu sudah lengkap semua. Jadi banyak gereja minta file PDF itu, dan mereka meminta tolong agar buku kurikulum itu diproduksikan seterusnya. Ya, jangan berhenti di sini. Dengan demikian kebutuhan gereja lokal sangat besar. Jadi tim Updates Project berencana buku kurikulum diproduksikan bulan Mei ini, yang hampir jadi ya sekarang. Gambar ini contoh. Kalau difotokan QR code yang lingkaran yang merah itu, bisa menggunakan semua. Bahan khotbah, lagu sekolah minggu, video cerita Alkitab, media pembelajaran. Ya, untuk pelayanan sekolah minggu, di sana sudah lengkap semua. Dan juga konten-konten untuk teman-teman tunarungu juga ada. Ya, musik video seperti ini, ya, Bapak Ibu. Ya, ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu untuk membantukan gereja-gereja kita. Supaya gereja-gereja kita tetap bisa melayani walaupun sudah di bidang digital. Ya. Dari situ jadi kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau berbagi konten-konten penginjilan diciptakan melalui tim Updates Project sama Badan Misi, ya, kayak kolaborasi, itu gimana? Dan ini gimana menurut Bapak Ibu? Jika Sinode dan Updates Project merancang program-program untuk membantu penginjilan gereja-gereja lokal atau pelayanan-pelayanan gereja lokal, gimana Bapak Ibu? Bagaimana jika kita bisa meneliti dan memberikan berbagai ide untuk mengembangkan missional church di bidang online? Bagaimana kita sejak sekarang membahas Metaverse dan membuat program untuk mengabarkan Injil di Metaverse, itu gimana, Bapak Ibu? Ada sebuah gereja di Amerika Serikat, ini menjadi sebuah platform untuk melayani tetangga-tetangga di masa pandemi yang kemarin. Kalau ada tetangga yang sedang menderita, kebutuhan-kebutuhan hidup tetangga masing-masing di-share di sosial media gereja ini. Misalnya kebutuhan apa, yang kebutuhannya ini, dan tempat pelayanannya di mana, waktunya kapan, butuh tenaganya apa, ya seperti ini, sharing di sosial media. Dan jemaat-jemaat bisa mengecek informasi ini, mereka bisa mendaftar secara online untuk waktunya ini, tempatnya saya maunya itu, ya barangnya, pelayanannya, uangnya, dan lain-lainnya. Ya, apa saja yang bisa mereka bantu. Jadi seseorang bisa membantu tetangga sesuai kemampuan yang sendiri. Seseorang lain membantu tetangga dengan berdonasi dalam bentuk uang, seseorang lain membantu berdonasi dalam bentuk barang-barang. Ya, kalau melalui hal itu, gereja ini menjadi platform untuk terus melayani tetangga selama pandemi. Dan melalui pelayanan ini, kira-kira 13.000 orang sudah dibaptis, ya, di masa pandemi, selama pandemi ini saja.
ya, di gereja itu percaya kepada Tuhan. Hanya selama pandemi ini, 13.000 orang. Saya yakin bahwa kalau sinode dan SCT menjadi sebuah platform untuk mendukung dan membantu gereja lokal ini untuk melanjutkan misi Tuhan di era baru ini sangat mendukung untuk gereja-gereja lokal bisa melanjutkan misi di era baru ini. Jadi Bapak Ibu, saya mengusulkan ini mulai sekarang, ya, mulai sekarang sinode dan SCT harus belajar bersama, membina orang, dan membentuk tim. Proses ini jangan ditangani oleh beberapa orang atau sebuah gereja saja, ya, sebuah tim saja. Kita harus membesarkan orang dan menanamkan modal juga untuk bidang ini, ya, untuk kita menyiapkan masa depan. Sehingga di era baru ini, Bapak Ibu, dalam sejarah Missio Dei, ya, kita tetap dipakai untuk mimpi Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya sekali lagi terima kasih untuk memberikan kesempatan ini. Dan juga saya minta maaf ya, kalau ada kesalahan dan kekurangan saya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya serahkan pimpinan kepada Bu Vera ya. Ya. Ya, terima kasih sekali Pak Ya, Joshua-Kim. terima Mungkin kasih. kita beri apresiasi karena begitu jelas. Bahasanya begitu Terima kasih, jelas. Bu. Poin-poinnya begitu mantap. Wah, saya berkobar-kobar untuk apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa Terima kita kasih. kerjakan bersama. Ini kita diajak jalan bersama ya Pak Joshua ya. Ya, ya puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Ya, bersiap-siap gereja-gereja juga untuk bermimpi dan mulai mewujudkan harapan-harapan ini bersama. Kita lanjutkan dengan kesaksian dari Pak Niel Suwarto. Silakan Pak. Iya, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Mungkin waktu saya singkat saya, kira-kira 10 menit. Tapi sebelumnya akan lebih baik kalau saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Peniel Yusuf Suwarto. Suwarto itu nama ayah, jadi nama marga. Istri saya seorang guru SLB, khususnya di bidang tunarungu atau stres tunarungu ya, SLBB namanya. Anak saya 2 sudah menikah semua. Jadi sekarang saya fokus kepada pelayanan. Iya, saya intinya mau menceritakan mengenai dampak dari Abdiel Project terhadap pelayanan di Jemaat Tunarungu. Iya, saya merintis Jemaat Tunarungu kira-kira 22 tahun yang lalu. Ya, dengan berangkat dari keterbatasan saya optimis untuk berusaha memperkenalkan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang tunarungu gitu. Dulunya istri saya yang guru SLB bilang tidak mungkin, tetapi ya karena ngeyel ya saya terbeban sekali untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah beberapa lama kemudian kami berpindah-pindah tempat karena tidak memiliki tempat untuk bersekutu ya. Dimulai dari sekitar 5 anak, semua adalah murid-murid dari sekolah yang istri saya mengajar. Kemudian berlangsung lama, akhirnya kami bernaung di GUP Pasar Legi. Jadi saya pindah ke GUP Pasar Legi itu sudah membawa Jemaat Tunarungu. Dulunya saya berpikir bahwa pelayanan ini sebagai sampingan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengusik hati saya untuk lebih fokus
ya, karena saya diberi pengertian kalau yang biasa-biasa itu sudah banyak hamba Tuhan, tapi yang ini sedikit sekali gitu yang konsen ke jemaat tunarungu. Tapi itu saya abaikan sampai akhirnya Tuhan membuat saya harus mengambil keputusan dengan dikondisikan saya harus mengambil keputusan untuk fokus ke jemaat tunarungu. Tidak banyak. Jadi sekitar 9 sampai 15 jemaat yang saya layani waktu itu. Yang aktif cuma 5 ya. Jadi dari itu yang aktif cuma 5, 6 gitu. Tetapi untuk pelayanan ke jemaat tunarungu yang 6 itu membutuhkan banyak pelayan. Jadi saya membandingkan 1 anak itu atau 4 anak itu harus 2 pelayan paling enggak supaya efektif. Tapi ya berjalan ya perkembangannya cuma itu aja. Suatu ketika Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Yosua Kim ini melalui YouTube. Jadi pada tahun 2018 saya sudah pindah ke Gereja Pengharapan Allah karena alasan saya harus fokus ke jemaat tunarungu. Kami mengadakan Natal khusus tunarungu ya. Dari beberapa masukan dari jemaat itu bilang jangan cuma tunarungu tetapi kecacatan yang lain, misalnya yang buta, yang tunadaksa dan lain sebagainya itu minta diundang gitu. Akhirnya kami ngadakan, kemudian kita diliput oleh wartawan tahun 2017 akhir, jadi Natal gitu ya. Saya tidak tahu dampaknya dari liputan itu. Ya saya pikir cuma gitu aja karena saya fokus untuk bagaimana cara supaya jemaat tunarungu itu semakin paham mempelajari firman Tuhan. Suatu ketika saya ditelepon oleh seseorang, ternyata dia itu timnya Pak Kim, namanya Mbak Ayu. Saya tanya, loh kok bisa tahu bahwa di Solo ada jemaat tunarungu? Iya Pak, saya lihat dari YouTube gitu. Nah setelah itu kami menjalin kerjasama melalui online ya, kemudian Pak Kim datang berkunjung, ya itulah dampaknya digital ya. Media massa itu ternyata memberi peluang-peluang yang dulunya saya tidak pernah menyangka ada seorang misionaris mau perhatian, kok misionaris dari luar. Pendeta-pendeta aja kan juga dalam kenyataannya nggak begitu perhatian terhadap jemaat tunarungu. Ya saya nggak pernah gitu ditanya macam-macam gitu sama pendeta. Lah ini kok ada misionaris. Lah melalui ternyata Tuhan memakai era digital ini untuk menghubungkan saya dengan Pak Kim ya, dengan proyeknya. Singkatnya kami menjalin hubungan, Pak Kim memberikan semangat ya, dan ternyata saya melihat konten-kontennya dari Abdial Project itu, mereka kok sudah buat YouTube gitu untuk tunarungu. Saya merasa malu. Saya itu 22 tahun merintis, kok nggak ada produk yang bisa dinikmati secara online gitu. Jadi saya mulai tertantang, saya mulai belajar dari Pak Kim gimana gitu. Pak Kim ngirim konten-konten gitu, saya share ke jemaat tunarungu dan respon mereka positif. Ya walaupun memang tidak 100% paham, tetapi itu sudah membantu. Sehingga akhirnya saya tetap menjalin, kemudian timbul ide untuk melatih penterjemah yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat ya. Karena istri saya itu sudah kira-kira 28 tahun lebih mengajar di bahasa isyarat, jadi akhirnya Pak Kim minta
untuk melatih di STT Abdiel. Ya, dulunya saya juga ragu-ragu, maksudnya untuk apa gitu. Tapi setelah saya lihat, loh, ini adalah peluang untuk membuka cabang-cabang gereja atau komunitas jemaat tunarungu di kota-kota sekitar Jawa Tengah. Memang Tuhan menaruh kerinduan saya untuk membuka cabang. Setelah pelatihan berlangsung, saya tambah semangat. Oh, terima kasih ini Abdiel Project ini menyediakan orang-orang untuk dilatih. Sehingga nanti kalau dibuka cabang, saya sudah menemukan orang-orang yang akan mengelola cabang tersebut. Karena sudah pengalaman saya pernah buka cabang di Klaten, itu sudah terkumpul 8, ya sekitar 8 sampai 10 orang tunarungu. Tetapi saya ke sana itu setiap bulan. Dan itu saya mendapat masukan, jangan Pak, kalau setiap bulan habis, itu nanti nggak akan banyak manfaatnya. Tetapi karena keterbatasan, saya akhirnya saya layani sendiri setiap bulan dari Solo Klaten, tiap sore ya pulang malam gitu. Akhirnya benar-benar terbukti bahwa tidak efektif dan tutup itu cabang itu. Nah, dengan pengalaman itu saya melihat bahwa Abdiel Project menyediakan orang-orang dan mereka siap untuk dilatih. Dan akhirnya sudah berlatih gitu ya. Targetnya 10 kali. Nah, baru yang kelima itu saya sudah bincang-bincang dengan Pak Kim. Pak Kim, saya kok rindu untuk buka komunitas tuli yang Kristen di Ungaran. Tapi saya sudah punya bibit di Salatiga. Ada 2 orang jemaat tunarungu dari Solo yang kuliah di Salatiga. Jadi mereka bisa kuliah jemaat tunarungu di UKSW ya. Terus akhirnya Pak Kim bilang, oke, kita akan bicarakan. Jadi dengan Abdiel Project ini akhirnya kami sepakat untuk membuka komunitas tuli yang Kristen di Salatiga. Nah, permasalahannya kan masuk cuma 2 gitu. Jadi akhirnya kami berusaha mencari dan permasalahan yang penting lagi adalah tempatnya nanti di mana tempatnya. Ya kita berdoa, kemudian Pak Kim juga mendukung, akhirnya Tuhan menyediakan sebuah tempat yang saya dengar dari Pak Kim itu adalah tempat yang baru dibangun oleh sebuah misi juga. Karena sesuatu hal pandemi ini, tempat itu jarang dipakai dan ternyata waktu kami dan Pak Kim untuk meminta tempat itu dipakai sebagai tempat nantinya persekutuan itu akan diadakan, ternyata boleh. Nah, sehingga singkat cerita, besok tanggal 22 kami berencana membuka komunitas jemaat tuli di Salatiga. Dan saya yakin bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan memakai proyeknya Pak Kim ini untuk memperlancar pembukaan jemaat itu. Itu yang bisa saya saksikan. Sebenarnya banyak cerita, tetapi karena waktu terbatas ya, kapan-kapan mungkin bisa saya bercerita lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, luar biasa. Hari ini kita mendapat berita baik. Dan saya membayangkan kasih Tuhan yang begitu besar menjangkau para tunarungu. Dan ternyata Tuhan siapkan orang-orang yang siap melayani. Oh, Gereja Isa Al-Masih harus siap untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Gitu ya Pak Yusuf. Saya harus sekali karena Tuhan sudah memulai. Luar biasa. Dan nanti mungkin dalam doa penutup Pak Leonardus akan berdoa untuk Abdiel Project. Karena ini memang hari-hari ini Tuhan memakai Abdiel Project untuk tidak saja memberkati Gereja Isa Al-Masih, tapi juga gereja-gereja. Dan terutama hari ini kita melihat ladang misi yang luar biasa, yaitu
para tunarungu, dan Tuhan kok ajaib sekali ya mempertemukan dengan Bapak Yusuf, dan kita dapat guru, dan ini waduh terus meluas. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya kira kita semua di sini masih tetap bersemangat. Saya sebenarnya rindu sekali nih kalau dalam grup ini adakah yang pegang gitar dan kita boleh menyanyikan Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Ada yang pegang gitar di dalam ruangan? Nggak ada ya? Yang bisa main gitar? Ambil sebentar, Bu. Ambil sebentar ya Pak. Kita nyanyikan Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa, dan nanti bersiap diri sesuai dengan tadi ada pokok doa untuk pelayanan di LA, di Korea. Nanti Pak Mus kalau tidak salah ya dalam susunan acara tadi. Tapi kita nyanyikan lagu ini dulu bersama-sama. Karena sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan kita melihat Allah berkarya. Kesaksian. Kita hafal ya lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Pak Mus yang main. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik, terima kasih Pak Mus. Kita semua memang agak sedikit terlambat, agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa. Langsung saja Pak Mus memimpin pokok-pokok doa yang sudah tertera. Silakan Pak Mus. Iya, baik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disusun. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan telah bekerja berkarya di dalam kami dan melalui kami, sehingga Roh Kudus terus mengobarkan semangat kami untuk melayani Tuhan,
terutama di dalam pelayanan di bidang misi. Kami berdoa ya Tuhan untuk perintisan jemaat yang ada di Meksiko, yang ada di Kenya, yang ada di Arizona, di bawah pelayanan GIA, LSAD, LE Tuhan, serta pertumbuhan jemaat yang ada di GIA, LSAD. Kami berdoa Tuhan, bukan karena kekuatan kami sebagai pelayan, sebagai hamba-hambamu. Kami percaya bahwa pelayanan yang kami kerjakan sepenuhnya adalah campur tangan Tuhan. Amin. Kiranya kuasa Roh Kudus Ya, boleh bekerja memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat perintisan tersebut. Tuhan perlengkapi dengan hikmat, dengan urapan yang senantiasa baru, sehingga mereka melayani sesuai dengan anugerah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sebuah momentum. Nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa buat pertumbuhan jemaat yang ada di GIA LSAD, yang mana Tuhan telah taruh hati misi bagi jemaat Tuhan di sana. Karena kami percaya ketika jemaat Tuhan sehati dengan Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka Tuhan juga akan membuat jemaat Tuhan yang ada di sana boleh mengalami pertumbuhan. Banyak iman-iman yang dikuatkan. Mereka boleh menang atas setiap pergumulan persoalan yang ada. Sehingga di dalam pribadi, dalam diri jemaat Tuhan, mereka memiliki kekuatan iman, sehingga dapat dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang lebih besar lagi. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Arkansas maupun di Indiana. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang sama di setiap tempat, di setiap daerah, baik itu kota besar, kota kecil. Tuhan kami, Tuhan yang sama, yang dapat memakai hamba-hambamu untuk melayani lebih baik lagi Tuhan di tempat-tempat tersebut. Kami berdoa secara khusus untuk utusan misi sinode Gereja Isa Al-Masih, yaitu Bapak Pendeta Suryawan dan Ibu Pendeta Esther Tuhan, agar semakin banyak dukungan baik dari Korea maupun yang ada di Indonesia. Kami percaya ini semua dikerjakan oleh kedua hamba-Mu beserta keluarga, bukan karena rencana manusia, tapi karena Tuhan sendiri yang telah memilih, Tuhan yang telah mengutus, dan Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi. Tuhan akan mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh kedua hamba-Mu, baik itu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan pengembangan pelayanan yang ada di Korea. Mari Tuhan berkati, buka jalan, buka pintu berkat-berkat-Mu Tuhan, baik yang ada di Korea maupun Tuhan yang dari Indonesia, sehingga kami semua boleh mendukung pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Suryawan maupun Ibu Pendeta Esther, sehingga berkat Tuhan boleh dicurahkan bagi pelayanan kedua hamba-Mu. Kami doakan untuk kesehatan dan studi anak-anak dari hamba-Mu ini, Kristo Tuhan, sehingga Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan. Semua yang diperlukan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk pembangunan kantor sinode, yang mana kami telah memulainya. Namun karena situasi keadaan yang ada, pembangunan saat ini sedang mengalami istirahat atau berhenti Tuhan, karena kami sedang fokus dengan hal-hal yang lain. Kami berdoa Tuhan yang akan memberkati pembangunan kantor sinode, sehingga boleh kembali dimulai, digalakkan kembali untuk menyelesaikan hal-hal yang masih belum terselesaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, baik dana yang dibutuhkan,
Tuhan memberkati jemaat-jemaat Ya, lokal. Tuhan. Tuhan memberkati para donatur yang mana Tuhan akan titipkan berkat Tuhan melalui mereka semua. Sehingga pembangunan gedung sinode boleh kembali dimulai, bahkan dapat diselesaikan tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami juga doakan untuk sidang sinode di bulan Juli ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah panitia yang sudah terbentuk, panitia yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka bersehati, bersama-sama melayani, sesuai dengan bagian mereka masing-masing, sehingga acara sidang sinode boleh berjalan dengan baik, karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap utusan sidang sinode ke-23 yang sudah mendaftarkan diri. Biar mereka Tuhan berkati hingga saat ini. Tuhan memberikan hikmat bagi para utusan sidang sinode, para pemimpin sidang sinode, bahkan untuk majelis pusat harian. Semua boleh diberi hikmat dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga selama sidang berlangsung, semua boleh berjalan dengan baik. Suasana boleh kondusif, dan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik demi kemajuan sinode Gereja Isa Al-Masih. Dan pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berseru, menyerahkan segala permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Silakan dilanjutkan bagi yang bertugas. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini bersehati bagi pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kondisi politik di negara kami menjelang pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak, baik pemilu legislatif dalam rangka memilih DPR, DPRD, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan, Engkau tahu kondisi bangsa kami hari-hari ini, suhu politik yang mulai memanas, dan juga mungkin masyarakat yang masih gamang dengan apa yang akan terjadi, dan juga kelompok-kelompok yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk bisa memenangkan pemilu, baik mereka dengan cara-cara yang benar maupun mereka juga yang menghalalkan segala cara. Tuhan, kami terus mendoakan bangsa kami, karena kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Amin. Yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Karena itu Tuhan, kiranya menolong dalam proses politik ini, supaya para calon-calon pemimpin yang sedang mempersiapkan diri, mereka dapat mengikuti semuanya dengan cara-cara yang benar. Kalau toh ada mereka yang melakukan cara-cara yang tidak benar, kami terus berdoa supaya mereka dikendalikan pikiran dan hati-hati mereka yang mungkin dipengaruhi dengan motivasi yang salah dan jahat. Sehingga Tuhan, sungguh-sungguh pemilu yang demokratis itu boleh terwujud di negara kami. Berikanlah kepada rakyat di negara kami cara berpikir dan cara memilih yang benar, sehingga mereka akan memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi rakyat, dan pemimpin yang bisa membawa negeri kami ini kepada kemajuan yang lebih baik lagi. Kami serahkan dalam tangan-Mu gereja-gereja Tuhan, supaya gereja juga dapat menempatkan diri dengan baik. Gereja tidak terlibat di dalam pemilihan, di dalam perpolitikan yang akhirnya akan menghancurkan masa depan gereja. Tolonglah Tuhan, supaya gereja dapat menempatkan diri dan mengendalikan diri dengan baik.
Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk kelompok-kelompok yang ingin membawa negara kami kepada paham khilafah Tuhan. Melihat kondisi bangsa kami, kelompok-kelompok radikal yang begitu menjamur di mana-mana, yang mungkin secara tindakan pemerintah sudah melakukan begitu banyak, tetapi dalam realitanya perkembangan itu semakin banyak Tuhan. Kami terus mendoakan supaya negara kami Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama ini Tuhan dapat terus terjaga dengan baik. Toleransi, kebersamaan, jiwa kebangsaan itu akan terus terpelihara Tuhan. Kami berdoa mereka yang terus akan mengusung paham khilafah ini kiranya boleh diedukasi, disadarkan melalui berbagai lembaga-lembaga yang ada, sehingga negara kami tidak akan terpecah belah, negara kami terus bersatu di dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika sampai selama-lamanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami, setiap doa gereja-gereja Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pemulihan negara kami pasca pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan di bidang ekonomi. Engkau tahu berapa banyak bagian daripada negara kami yang terdampak secara ekonomi, perusahaan-perusahaan yang lesu, dan banyak juga rakyat yang kehilangan pekerjaan. Kalau hari-hari ini sedang akan bangkit, kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah dalam berbagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati, berkati presiden kami bersama wakil presiden, para menteri dan jajarannya di bidang-bidang yang dikelola oleh para menteri ini kiranya dapat bersatu untuk memajukan perekonomian di negara kami. Kami juga secara khusus berdoa untuk Satgas COVID-19 yang menangani berkembangnya penyakit hepatitis yang hari-hari ini juga sudah masuk di negara kami. Tuhan tolonglah supaya Satgas dapat bertindak dengan cepat sehingga tidak ada penyebaran-penyebaran yang lebih luas yang akan membawa dampak buruk di dalam kehidupan masyarakat khususnya anak-anak. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan supaya Menteri Kesehatan dan juga pihak-pihak yang terkait di sana dapat bertindak dengan cepat, dengan tepat, sehingga penyakit hepatitis ini ditangani dan tidak berdampak buruk seperti COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Yen. Ya. Bapak di surga, pada pagi siang hari ini kami berdoa buat pergumulan jemaat-jemaat GIA Tuhan. Terus kami berdoa untuk GIA Pait yang hari-hari ini sedang mengalami sengketa tanah. Ya Tuhan, Tuhan akan diadakan pengukuran ulang. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Adil, Engkau yang campur tangan dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Ya, terima kasih, kami percaya Engkau Tuhan, pembela daripada gereja sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga pagi ini buat Gereja Isa Masih Bangetayu yang diresolusi oleh massa hingga terjadi penutupan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih bertahan sampai saat ini. Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit dan mereka tetap bersekutu. Walaupun mungkin hanya beberapa orang, tapi mereka bisa melakukan ibadah-ibadah komsel-komsel yang dimana hadir di sana, di mana Engkau juga memberkati mereka, di mana mereka juga boleh saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan.
Amin. Saya mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi. Dan tidak mustahil bahwa gereja ini bisa dibuka kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh akan bekerja di sana dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Islam Masih yang saat ini sedang vakum gembala jemaat. Yaitu kami berdoa untuk GIA Mojokerto. Kami berdoa untuk GIA Pondok Raden Patah. Kami berdoa untuk GIA Putra Bandung. Kami berdoa juga buat GIA Mojosari Jawa Timur Tuhan. Kami bawa kehadirat-Mu saat ini. Tuhan, yang akan memilih gembala-gembala jemaat yang sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Akan milih yang terbaik untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja-gereja-Mu ini boleh berjalan dengan baik, gereja yang boleh tetap bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan mendengar doa kami semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Langsung Pak Obaja. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali atas nama Badan Misi. Selamat datang untuk fellowship doa misi global bersama pada pagi hari ini pagi hingga siang hari ini. Dan Pak Budi biasanya memberi sambutan yang indah. Karena apa, Saudara? Karena Pak Budi tidak ada hari ini, maka ya sambutannya juga sangat sukacita karena suasana saat ini sungguh menyenangkan. Apalagi kami berterima kasih karena ada Pak Joshua Kim, Pendeta Joshua Kim yang begitu memberi inspirasi yang luar biasa buat kami semua. Ternyata pelayanan Injil di era digital ini sungguh luar biasa, sehingga gereja harus siap bersama-sama untuk menghadapinya, sehingga dampaknya pun bisa terlihat. Ada pelayanan-pelayanan lebih luas lagi. Kepada Bapak Yusuf, terima kasih. Ternyata pelayanan yang dilakukan, kesaksiannya juga memberi semangat buat kami bersama. Tidak hanya para tunarungu, tetapi ada orang-orang terpinggirkan lainnya yang juga butuh diselamatkan, ditumbuhkan rohaninya. Ini menjadi sebuah semangat luar biasa. Saya masih mengingat di tahun 2017-18 yang lalu, saya merasa bahwa saya pernah berada di pelayanan khusus, yaitu orang termarginalkan, anak-anak PSK di Sunan Kuning di Semarang, karena PSK pada saat Sunan Kuning belum ditutup. Dan saya pernah melayani hampir kurang lebih sekitar 2 tahun saya melayani mereka, dan itu membuat kami menangis. Itu rasanya ingin bangkitkan kembali setelah mendengar cerita dari Pak Yusuf ini. Ya, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Joshua Kim. Pak Joshua telah memberikan inspirasi yang indah buat kita semua. Dan selamat datang untuk teman-teman yang lain yang baru pertama kali. Apakah ada? Saya kok lihat belum ada. Iya, selamat datang yang dari Amerika, Pak Yusadero, Pak siapa ini? Pak Sudah pamit itu. Oh, sudah pamit, iya, puji Tuhan. Pak siapa? Pak Dodi. Pak Robi ada di mana? Arkansas untuk kunjungan, sehingga pamitan. Bersyukur untuk semuanya, dan perlu diketahui juga Bapak Ibu, pergumulan misi kita dari Badan Misi, tetap doakan karena kami masih membutuhkan pelayanan untuk 2 gereja yang ada di Korea, yaitu penggembalaan di gereja Hosana dan Ebenezer. Itu butuh orang khusus yang akan menangani, karena pendeta Suryawan khusus misionaris yang akan nanti menjangkau TKI-TKI yang ada di Kimhe dan sekitarnya. Tetapi untuk yang penggembalaan 2 gereja ini sudah ada jemaatnya, ada sekitar ada 20 dan 30, itu lumayan untuk bisa dikembangkan, dan kalau itu dikembangkan akan menjadi gereja calon gereja Isa Al-Masih di sana. Itu akan sangat
menguntungkan buat kita supaya terjadi pelayanan misi untuk para TKI yang atau pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Doakan, harapan kami di bulan Juni ini harus ada yang mendaftar, karena persoalannya adalah kalau tidak ada yang mendaftar, persiapan kami untuk melatih, mendidik, mempersiapkan mereka masuk ke Korea itu butuh waktu sekitar 6 bulan secara khusus. Jadi kurikulum kami sudah kami sudah kami setting sedemikian rupa, kalau nanti ada orang yang akan mendaftar, ini loh langkah-langkah yang kita sudah akan lakukan. Tentunya itu sekali lagi kerjasama dengan STT Abdiel, Pak Kim. Jadi STT Abdiel akan menjadi basic kita, sebab sejak pertemuan kita Badan Misi dengan Abdiel kurang lebih beberapa bulan lalu, awal tahun yang lalu, saya kalau tidak salah ingat, itu akan menjadi basic. Sebab itu jangan lupa Bapak-Bapak, Abdiel dan Badan Misi itu sudah kerjasama, sudah mulai ada pendekatan. Salah satunya itu langkah yang paling real itu seminggu sekali ada tenaga Badan Misi yang akan ngantor di STT Abdiel. Jadi akan tinggal di sana dari pagi sampai siang, lalu kita bisa berdialog, dan beberapa waktu lalu kita juga berdialog dengan Bapak Pendeta Demianus yang akan berbicara tentang program-program Badan Misi. Jadi masih bisa kita lakukan seperti percakapan pada waktu yang lalu itu akan dilakukan. Dan tetap dukung, saya sangat setuju sekali apa yang dipikirkan oleh Pak Kim, bahwa manusia itu yang dibutuhkan. Strategi itu menjadi penyerta saja, tetapi manusia yang paling penting. Jadi kalau kita saat ini sedang membangun mencari orang untuk bisa menjadi alat untuk diutus, itu adalah karena bagian inilah strateginya kita akan bangun bersama-sama. Oleh karena itu harapan kami dari Badan Misi, kalau ada gembala-gembala yang punya rohaniwan yang banyak, misalnya ada 5-6 orang, tolonglah bantu kami. Kalau ada yang diikhlaskan untuk jadi misionaris gitulah, untuk jadi kepelayan gembala di Korea, karena ada 2 gereja ini khusus ya, kalau ditangani oleh Pak Suryawan dengan Pendeta Esther, saya takutnya tugas misinya itu terbengkelai gitu ya, tidak mungkin dua tugas besar, dan kita akan lihat itu di masa yang akan datang. Harapan saya itu yang menjadi informasi yang sekarang dikerjakan oleh Badan Misi, sedang mencari dukungan untuk SDM, itu digerakkan terus. Di bulan Juni mendatang tanggal 9 sampai 11 saya ada di Jawa Timur supaya saya bisa merekrut beberapa orang yang bisa jadi utusan misi ke Korea. Dan untuk Jawa Tengah beberapa waktu lalu sudah menyampaikan sosialisasinya, tapi belum mendapatkan. Didoakan terus karena Tuhan yang akan mengirim para utusannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nomor 2, untuk bulan Juni pertemuan akan dilakukan pada tanggal 15 Juni Selasa 21 Juni Selasa ketiga di tahun 2022, tanggal 21 Juni. Harapan saya kita semua bisa berhimpun kembali, luangkan waktu, karena fellowship inilah yang penting untuk kita saling mendukung dan menguatkan. Selama kita bisa menguatkan satu dengan yang lain, misi Tuhan yang dilakukan oleh Gereja Isa Al-Masih akan sampai kepada seluruh dunia. Itu yang akan kita harapkan, harapan kita bersama. Nah, selanjutnya saya serahkan untuk Pak Pendeta Muda Leonardus untuk mengakhiri doa pada pagi hari ini. Doakan sekali lagi untuk Abdiel Project supaya Tuhan akan menolong dan gereja-gereja Isa Al-Masih juga bisa terberkati dengan Abdiel Project ini. Doakan untuk tim Abdiel dan lain sebagainya supaya Tuhan akan menolong serta mengakhiri dengan doa berkat. Doakan juga anaknya Pak Agus, Pak Agus yang sedang operasi. Doakan juga Pak Sin yang ada di Korea dalam keadaan berobat karena ada gangguan di jantungnya, supaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Pak Sin. Baik, kita mari berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memberkati kami semua. Amin. Dan sebentar kami akan berdoa untuk anak Pak Agus. Biar kiranya Tuhan buat semuanya berjalan lancar. Pasien yang ada di Korea juga biar kiranya pakai tenaga medis yang sedang menanganinya, sehingga pasien boleh pulih, diberkati Tuhan, diberi kekuatan Tuhan dan sebagainya. Hamba juga serahkan April Project, di mana inti dari proyek ini akan membimbing, membina, dan mendidik dan sebagainya untuk pekabaran Injil baik di Tunarungu, di Tundaksa dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati dan membuka peluang-peluang baru yang lainnya dengan penuh damai sejahtera. Sekali lagi kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memberkati semua, dan biar kiranya damai sejahtera, sukacitamu, berkat-berkatmu melimpahi kami sekalian. Dan kami mengakhiri pertemuan pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Terima buka kasih. buka open cam dulu, mau difoto. Di sini kelihatannya ada calon misionari nih Pak Obaja. Siapa ini, Bu? Cornelius. Cornel. Oh, Cornel. Dia Cornel. Korea itu Cajuana ya. Boleh Iya, daftar. udah senyum-senyum terus itu tadi. Nah, itu dia. Itu boleh itu, Pak Obaja. Boleh. Saya nanti ke Juana, Bu. Korea itu. Boleh Bukan dia. Juana itu. Korea Sudah itu. dikirim di Korea, dia harus kembali lagi ke Korea ya. Iya. Oke. Jangan ke Korea ya. Terima Itu kasih. nanti enggak pulang, Bu, jadi bintang film di sana, Bu. Oh, jangan. Jadi bintang film itu enggak jadi misi, jadi bintang film nanti. Jadi harus jadi gembala di sana itu, didampingi istri ya, Cornel. Gimana, Bu? Gimana, Man? Nah, di usia menyerahkan diri. Tadi jawab seperti ini, aku Tuhan utuslah aku, tapi ya. Jangan pura-pura tuli. Ya, Sudah tadi Berkati. Ini pura-pura enggak denger, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Yusuf Bu. Hakim Bapak, Ibu. untuk Terima firman-Nya. kasih ya.